Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nur Hidayah dengan NIM akhir 5. Perkenalkan, nama saya Maulida Kurotu Ayunina dengan NIM akhir 004. Perkenalkan, nama saya Intin Ramadona dengan NIM akhir 009. Bahas tentang yang pertama, pengertian supervisi PAUD, 2. Fungsi pelaksanaan supervisi PAUD, 3. Tujuan pelaksanaan supervisi PAUD, keempat, jenis-jenis supervisi pendidikan, dan yang terakhir kelima, permasalahan dan solusi supervisi pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian supervisi. Pengertian supervisi itu sendiri merupakan suatu tindakan untuk memberikan bantuan dan perbaikan. Supervisi dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Misalnya, para guru merencanakan terlebih dahulu bagaimana sih proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan yaitu suatu pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan yang lebih baik. Maksudnya itu untuk menciptakan situasi yang awalnya itu anak-anak itu ramai atau bosan, itu guru bisa menangani untuk anak-anak itu lebih nyaman seperti itu. Selanjutnya, supervisi pada pendidikan anak usia dini ini yaitu suatu upaya pemberian bantuan dan pembinaan kepada para guru dan kepala sekolah. Ini guru-guru atau kepala sekolah diberikan bantuan oleh supervisi. Selanjutnya, keberadaan pengawas atau pemilik pendidikan anak usia dini dalam melakukan supervisi, yaitu di sini tujuannya yaitu untuk meningkatkan perbaikan dan meningkatkan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Ini selain guru, pengawas sekolah juga berperan sangat penting di sekolah. Misalnya saja untuk mengurusi absen ataupun fasilitas yang ada di sekolah. Nah, setelah kalian mempelajari arti supervisi pendidikan, bagaimana supervisi pendidikan di dalam lembaga PAUD, saya akan menjelaskan mengenai fungsi supervisi pendidikan itu sendiri. Nah, Makmur tahun 2012 mengemukakan bahwa terdapat 3 fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, sebagai sarana suatu kegiatan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah, khususnya di dalam ruangan kelas. Contohnya, pada saat guru memberikan pembelajaran terhadap anak usia dini dan terdapat satu peserta didik anak usia dini mengalami kesulitan dalam mengembangkan alat permainan edukatif, dalam bermain alat permainan edukatif, guru harus memberikan bimbingan, harus memberikan bantuan, harus memberikan arahan terhadap anak tersebut. Jadi, jangan dibiarkan anak tersebut mengalami kesulitan secara terus-menerus. Yang kedua, yaitu sebagai pemicu dan penggerak perubahan dalam unsur-unsur pendidikan. Yang ketiga, sebagai kegiatan membimbing dan juga memimpin. Nah, kita sebagai guru PAUD harus membimbing anak usia dini, harus memimpin pembelajaran yang akan diberikan terhadap anak usia dini. Jadi, kita harus benar-benar membimbing anak usia dini agar tercapai semua aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi supervisi pendidikan secara umum. Nah, fungsi supervisi pendidikan secara umum ada 4, yaitu fungsi penelitian atau research, yang kedua, fungsi penilaian atau evaluation, yang ketiga, fungsi perbaikan atau improvement, yang keempat, fungsi pengembangan atau development. Nah, yang pertama yaitu fungsi penelitian. Nah, fungsi penelitian ini kita akan mengumpulkan data-data, mengumpulkan informasi yang akan kita teliti mengenai lembaga-lembaga PAUD yang ada di sekitar kita. Nah, setelah mengumpulkan data dan juga informasi,
tentunya kita akan menyimpulkan sebuah permasalahan apa yang terjadi di dalam lembaga tersebut. Nah, yang kedua yaitu penilaian atau evaluation. Nah, di sini setelah kita mengumpulkan data maupun informasi, tentunya kita harus melakukan sebuah penilaian. Jadi, di dalam penilaian ini nanti kita akan menemukan berbagai macam permasalahannya. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada dalam lembaga PAUD tersebut, kita harus menentukan solusi apa yang tepat untuk memecahkan suatu permasalahan dalam lembaga PAUD yang sedang kita teliti. Nah, yang ketiga yaitu fungsi perbaikan atau improvement. Nah, di dalam fungsi perbaikan ini, apabila sebuah penelitian yang kita teliti terhadap lembaga PAUD mempunyai kekurangan ataupun memiliki kekurangan, tentu tugas seorang supervisor harus melakukan sebuah perbaikan. Nah, yang keempat yaitu pengembangan atau development. Nah, di dalam pengembangan ini apabila prestasi antar personel sekolah dengan tenaga pendidik memiliki kekurangan, maka harus dilakukan pengembangan serta penyuluhan agar meningkatkan mutu pendidikan yang ada di dalam lembaga sekolah. Tujuan supervisi pendidikan yaitu membimbing guru dalam melaksanakan pembelajaran maupun bimbingan dengan mengembangkan potensi siswa atau potensi yang dimiliki oleh anak usia dini, entah itu bakatnya, entah itu minatnya. Nah, seorang guru harus mengembangkan potensi tersebut dalam bidang perkembangan anak masing-masing. Nah, yang kedua yaitu membantu guru untuk mengelola, merawat, menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan di sekolah. Nah, yang ketiga yaitu memotivasi seorang guru agar memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tujuan supervisi pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara umum dan yang kedua yaitu secara khusus. Nah, tujuan supervisi pendidikan secara umum yaitu suatu hal yang memberikan bantuan berupa teknis, bimbingan kepada guru maupun kepala sekolah beserta staf-staf dewan guru yang ada di sekolah. Nah, untuk yang kedua yaitu tujuan secara khusus. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja seorang siswa, seorang peserta didik, seorang murid, seorang anak-anak yang ada di PAUD untuk lebih semangat dalam melakukan sebuah pembelajaran. Jadi, kita harus meningkatkan kinerja seorang peserta didik agar mereka mempunyai semangat yang tinggi dalam melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan mutu kinerja seorang guru. Jadi, sebagai supervisor, kita harus berusaha meningkatkan bagaimana profesionalitas seorang guru dalam melakukan sebuah pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan keefektifan kurikulum. Jadi, kurikulum yang sudah dibuat harus sesuai dengan pembelajaran sehari-hari yang dilakukan di dalam sekolah. Terus, meningkatkan keefektifan dan keefisiensian sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jadi, sarana dan prasarana ataupun fasilitas yang ada di sekolah harus perlu ditingkatkan. Yang keempat yaitu kualitas pengelolaan sekolah. Selanjutnya, meningkatkan situasi yang ada di sekolah. Misalnya, memberikan keamanan kepada anak ketika melakukan sebuah permainan di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya yaitu memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada di sekolah. Nah, supervisi ditinjau dari objek di supervisi itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu supervisi akademik, yang kedua supervisi administrasi, dan yang ketiga adalah supervisi lembaga. Nah, yang pertama yaitu supervisi akademik. Nah, supervisi akademik ini menitik beratkan pengamatan seorang supervisor pada masalah-masalah akademiknya. Yang kedua yaitu supervisi
administrasi. Nah, supervisi administrasi ini menitik beratkan pada pengamatan supervisor mengenai aspek-aspek administrasi yang ada di sekolah. Jadi administrasinya ini berfungsi sebagai pelancar terlaksananya pembelajaran dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu supervisi lembaga. Nah, supervisi lembaga ini yaitu menyebarkan suatu objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang ada di sekolah. Misalnya UKS, ruangan UKS. Yang kedua, perpustakaan. Nah, jadi supervisor harus mengamati sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut apa sudah baik ataupun sudah berkualitas ataupun sudah tidak memiliki kekurangan-kekurangan. Nah, jadi tugas seorang supervisor adalah melakukan penelitian terhadap apa yang ada di dalam sekolah, terutama sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis supervisi pendidikan. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali, supervisi pendidikan yaitu suatu bimbingan atau tuntunan kepada para guru, pengawas, maupun kepala sekolah untuk menuju hal yang lebih baik. Selanjutnya, jenis-jenis supervisi berdasarkan sudut pandang organisasinya, yaitu ada pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pertama, saya akan menjelaskan pengawasan ekstern terlebih dahulu, yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap unit-unit kerja yang berada di dalam organisasi. Jadi, pengawasan intern itu dilakukan untuk mengawasi kegiatan yang berada di dalam sekolah. Seperti itu. Ada pengawasan ekstern, yaitu di mana pengawasan ini dilakukan oleh pihak jajaran organisasi. Pengawasan ekstern ini mempunyai manfaat tersendiri, yaitu untuk meningkatkan kredibilitas, keberhasilan, dan kemajuan organisasi. Pelaksanaan pengawasan ekstern dilakukan dengan prinsip kemitraan atau antara pengawasan dengan yang diawasi. Jadi ada kerjasama, saling menguntungkan dan saling membantu antara pengawas yang ada di luar maupun yang diawasi. Saya akan menjelaskan jenis-jenis supervisi pendidikan berdasarkan sudut pandang waktu pengawasan, yaitu ada 3. Yang pertama, pengawasan kontinu, di mana pengawasan ini dilakukan secara terus-menerus secara berkala. Hal ini dilakukan oleh pengawas sebagai kegiatan rutin sehari-hari. Pada pengawasan ini jadi bisa tahu gimana sih proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas itu sudah baik atau belum. Itu. Yang kedua, pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu. Pada pengawasan berkala ini bisa jadi selama 1 bulan ataupun 1 minggu. Selanjutnya, pengawasan temporer, yaitu pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kepentingan tertentu. Biasanya pengawasan temporer ini tidak seperti pengawasan kontinu maupun berkala, tetapi pengawasan temporer ini dilakukan hanya untuk hal-hal yang penting saja. Jenis-jenis supervisi pendidikan ditinjau dari substansinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengawasan bidang personal. Ini tugasnya yaitu salah satunya mengatur pembagian tugas guru. Ini misalnya saja guru bertugas untuk mengawasi siswa-siswi yang sedang dalam proses belajar mengajar ataupun mengawasi mana murid yang masuk ataupun tidak. Selanjutnya, pengawasan bidang personal ini ada juga yang mencatat kehadiran dan ketidakhadiran guru. Biasanya kan guru tidak semua hadir, ada keperluan mendesak, itu termasuk tugas pengawasan dari bidang personal. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengawasan bidang sarana dan prasarana. Di sini tugasnya yaitu gimana sih keadaan kelas itu, ada enggak sarana dan prasarana yang harus diganti atau yang perlu ada tambahan untuk dijadikan
alat untuk mengajar. Selanjutnya, pengawasan bidang akademik. Di sini, bidang akademik itu bertugas untuk menyusun RPPM atau kegiatan belajar yang akan dilakukan. Selanjutnya, pengawasan di bidang kesiswaan. Di sini itu bidang kesiswaan itu biasanya untuk mengatur siswa-siswa yang masuk atau tidak atau absensi biasanya. Terus mencatat kehadiran dan ketidakhadiran siswa. Di situ lah tugas pengawasan bidang kesiswaan. Selain itu, mengatur dan mengelola kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, terutama di pendidikan anak usia dini. Ekstrakurikuler biasanya ada menari, senam, seperti itu. Selanjutnya, pengawasan di bidang hubungan dengan masyarakat. Di sini itu ada kerjasama sekolah dengan orang tua. Biasanya itu mengadakan parenting, entah itu 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Selanjutnya, kerjasama sekolah dengan komite sekolah. Di sini biasanya itu masalah SPP. Biasanya kan anak TK nggak semua gratis ya, harus bayar 1 bulan sekali, seperti itu. Atau kerjasama sekolah dengan masyarakat sekitar, tidak hanya dengan orang tua ataupun murid, tapi pengawasan ini juga harus dilakukan dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah. Yang pertama, kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. Program kegiatan supervisi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh kepala sekolah seorang diri. Kompleksitas tugas manajerial kepala sekolah mengakibatkan seorang kepala sekolah tidak dapat menangani sendiri pelaksanaan supervisi pendidikan, khususnya supervisi yang lebih menekankan pada aspek pembelajaran. Yang kedua, kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi. Kondisi ini dapat diartikan bahwa motivasi guru untuk disupervisi dinilai masih kurang baik. Hal ini dikarenakan masih melekatnya anggapan dari para guru bahwa supervisi pendidikan ini semata-mata hanyalah mencari-cari kesalahan. Meskipun pelaksanaan supervisi pendidikan dilakukan dengan pemberitahuan kepada guru yang akan mendapat supervisi, masih saja para guru yang akan disupervisi ini belum mempersiapkan diri secara matang. Yang ketiga, sering terjadi pergantian kepala sekolah. Terjadinya pergantian kepala sekolah mengakibatkan jalannya pelaksanaan supervisi pendidikan menjadi tersendat-sendat, kurang lancar, dan dinilai kurang rutin. Yang keempat, sarana dan prasarana yang terbatas. Setiap proses belajar mengajar yang berhubungan dengan masalah sarana dan prasarana, seorang guru pasti merasakan ketidaknyamanan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kelima, kurangnya disiplin guru. Masalah yang menyangkut faktor disiplin, hal ini sering dilakukan oleh tenaga pengajar, terutama disiplin waktu. Hal ini menimbulkan kelas menjadi tidak kondusif, sehingga siswa tidak tahu apa yang harus dilakukan selain bermain di dalam kelas, sambil menunggu guru yang memiliki jadwal pada hari itu, atau karena belum ada kejelasan. Yang keenam, masih kurangnya pengetahuan guru tentang pengelolaan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi seorang guru dituntut agar mampu melaksanakan belajar mengajar yang efektif sehingga suasana kelas menjadi kondusif. Tidak hanya di sekolah aja, tetapi pada aspek struktur birokrasi pendidikan di Indonesia juga ditemukan kendala-kendala. Yang pertama, secara legal yang ada dalam nomenklatur adalah jabatan pengawas, bukan supervisor. Hal ini mengindikasikan paradigma berpikir tentang pendidikan yang masih dekat dengan era inspeksi. Yang kedua,
lingkup tugas jabatan pengawas lebih menekankan pada pengawasan administrasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, rasio jumlah pengawas dengan sekolah dan guru yang harus dibina atau diawasi sangat tidak ideal. Di daerah-daerah luar Jawa, misalnya, seorang guru harus menempuh puluhan bahkan ratusan kilometer untuk mencapai sekolah. Yang keempat, persyaratan kompetensi, pola rekrutmen dan seleksi, serta evaluasi dan promosi terhadap jabatan pengawas juga belum mencerminkan perhatian yang besar terhadap pentingnya implementasi supervisi pada ruh pendidikan, yaitu interaksi belajar mengajar di kelas. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan supervisi. Yang pertama, dilakukan pendelegasian wewenang oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior. Kegiatan supervisi pada aspek pembelajaran dapat dilimpahkan kepada guru-guru yang dianggap senior berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria guru senior yang dipilih adalah dilihat dari masa kerja, prestasi kerja, kompetensi dan kualifikasinya, misalnya guru-guru yang bergelar S2. Kegiatan supervisi oleh guru supervisor terhadap rekannya sering disebut dengan pembimbingan teman sejawat dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pemberian motivasi kepada para guru akan pentingnya supervisi pendidikan. Motivasi yang minim itu juga disebabkan karena anggapan yang telah melekat pada diri guru bahwa supervisi hanyalah kegiatan yang semata-mata hanya mencari kesalahannya. Pemberian motivasi dapat dilakukan beberapa cara, di antaranya dengan menyelipkan atau motivasi pada saat rapat guru, lokakarya, atau bahkan secara langsung dengan individunya. Yang ketiga, mengupayakan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam meningkatkan profesionalisme guru, sarana seperti perpustakaan yang merupakan tempat menggali ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya, dan seorang guru akan merasa lebih mudah dalam mencari buku pegangan mengajar. Yang keempat, pembinaan oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior yang ditunjuk sebagai supervisor dan membentuk tim penilai supervisi. Nah, pembinaan ini juga sangat penting untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan supervisi. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu memberi motivasi maupun pengarahan pada guru-guru supervisor. Dalam menerapkan prinsip-prinsip supervisi pendidikan dan pembentukan tim penilai supervisi yang terdiri atas 2 atau 3 yang bertujuan untuk menetralisir unsur subjektivitas yang terjadi oleh guru-guru yang berperan sebagai supervisor. Yang terakhir, menerapkan disiplin tata tertib guru. Kepala sekolah harus mengingatkan kepada semua tenaga pengajarnya untuk melakukan disiplin. Misalnya, kepala sekolah harus mengingatkan kepada semua tenaga pengajarnya untuk melakukan kedisiplinan. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh aturan-aturan yang harus dijalankan. Misalnya, yang pertama, guru harus mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Jadi, guru itu harus wajib mengisi daftar hadir di setiap pertemuan. Yang kedua, guru harus berpakaian rapi sebagaimana layaknya seorang guru, seperti memakai batik, menyesuaikan jadwal
di sekolah, misal. Yang ketiga, guru harus bersikap jujur, adil, terbuka, dan demokratis. Nah, kita sebagai guru harus bersikap jujur kepada anak, bersikap adil, terbuka, dan demokratis. Yang keempat, guru harus membuat perangkat pembelajaran yang telah ditentukan oleh kepala sekolah. Yang kelima, guru harus menjaga kode etik guru Indonesia. Yang keenam, guru harus menjaga nama baik sekolah. Yang ketujuh, guru harus taat pada aturan sekolah yang berlaku. Yang kedelapan, apabila kehadiran guru kurang dari 60%, maka akan dikenakan sanksi. Yang kesembilan, mengadakan evaluasi ketenagaan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.